Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita langsung akan membahas pertanyaan atau masalah yang disampaikan dari teman viewers kita. Berikut ini pertanyaan atau permasalahannya saya bacakan, cukup panjang teman-teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama istri siri saya sudah rumah tangga udah 18 tahun. Terus punya anak laki-laki 1. Sekarang umurnya udah 15 tahun. Terus pas bulan kemarin istri saya melahirkan bayi hamil 8 bulan dari selingkuhannya. Terus sama saya dicerai karena selingkuh sampai ke melahirkan. Oh ya, si sahabat kita ini di percakapan setting konsultasi selanjutnya beliau menjelaskan bahwa beliau ini posisinya sedang bekerja di luar negeri, sedang menjadi tenaga kerja Indonesia TKI di luar negeri. Pada saat kasus ini terjadi, beliau masih berada di luar negeri. Nah, sekarang gimana kalau dia minta sebagian harta, sedangkan cuma punya rumah 1, motor 2. Masa rumah 1 harus dibagi 2, kata teman kita ini. Sedangkan ada anak 1 dan anak itu nggak butuh ibunya, butuh juga ke saya karena dia butuh biaya untuk sekolah. Untuk sekolah kan saya yang membiayain. Sekarang sudah SMA kelas 1. Kita turut prihatin dengan permasalahan yang dihadapi oleh sahabat kita tadi. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan jalan terbaik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan istri siri dari sahabat kita tadi ya, yang katanya sudah terbukti melahirkan bayi dari selingkuhannya, kemudian sudah dicerai sama sahabat kita tadi, ya itu memang memenuhi kualifikasi, memenuhi alasan, memenuhi istilahnya syariatnya untuk ya diceraikan gitu. Tapi di sini kan pernikahannya siri. Sahabat kita ini menikah siri. Kalau mau diceraikan secara resmi melalui lembaga pengadilan itu memang agak rumit ya. Dia harus mengajukan isbat nikah dan juga cerai talaknya ke pengadilan agama. Tapi karena siri, misalkan sahabat kita ini ya mencerainya atau talaknya secara di bawah tangan juga, tidak melalui lembaga pengadilan. Berumah tangga ini mereka sudah punya 1 unit rumah dan 2 unit motor. Yang katanya kalau yang rumah itu atas nama si sahabat kita ini, si yang bertanya, si suami berarti ya. Kemudian 2 unit motor ini atas nama si istrinya. Nah, sahabat kita ini bertanya berkaitan dengan rumah dan juga motor ini. Bagaimana nih kalau di suatu saat si mantan istri siri dari sahabat kita ini menuntut sebagian harta, misalkan dia menuntut bagian dari harta gonogini, menuntut bagian harta bersama, bisa nggak? Boleh nggak sih untuk tidak diberikan dengan alasan tadi karena si istrinya sudah berselingkuh dengan laki lain dan sampai melahirkan bayi? Nah, jawabannya yang pertama, kalau harta benda yang dihasilkan selama pernikahan, selama menjalankan rumah tangga itu termasuknya ke dalam harta bersama atau harta gonogini. Jadi ketika si sahabat kita ini berpisah atau bercerai dengan istrinya, memang si istrinya punya hak untuk meminta bagian dari harta bersama tersebut. Tetapi si suami juga punya alasan untuk tidak mau memberikannya karena alasan-alasan tadi. Itu juga hak bagi si suami tadi untuk tidak memberikannya. Nah, oleh karena itu, kalau si mantan istri ini ingin menuntut haknya untuk mendapatkan bagian dari harta bersama yang berupa rumah dan 2 unit motor tadi, kalau misalkan si mantan suaminya ini tidak mau memberikan dengan alasan yang tadi disebutkan, maka si mantan istri ini mau tidak mau dia harus menuntut secara formal mengajukan gugatan pembagian harta bersama, pembagian gonogini melalui lembaga pengadilan agama. Ya, itu harus mengajukan gugatan. Tetapi masalahnya, yang pertama, pernikahan mereka dulu dilakukan secara siri. Dalam artian tidak tercatat di KUA, tidak punya buku nikah. Kemudian si suaminya menceraikan juga secara di bawah tangan, tidak mengajukan ke pengadilan agama. Maka si mantan istri ini akan kesulitan untuk mendapatkan harta bersama tersebut. Dia mau gugat harta gonogini nggak bisa karena tidak ada bukti perceraian. Karena di pengadilan agama, bukti adanya perceraian secara formal yang dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan agama dan juga akta cerai itu menjadi bukti
untuk bisa dilaksanakan proses gugatan pembagian harta bersama atau harta gono gini. Ya, jadi sulit dan kemungkinan tidak akan berhasil kalau mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Dengan alasan seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada bukti perceraian secara formal, secara sah. Terkecuali misalkan si mantan istri ini mengajukan isbat nikah dan gugat cerai misalkan terhadap sahabat kita tadi yang bertanya. Itu mungkin saja. Itu pun kalau misalkan isbat nikah dan gugat cerainya itu dikabulkan oleh majelis hakim nanti. Kalau misalkan dikabulkan, maka nanti akan terbit yang namanya salinan putusan yang menjelaskan di dalam putusan itu bahwa pernikahannya dianggap sah, kemudian terjadi perceraian, terbitlah akta cerai. Maka itu bisa menjadi dasar si mantan istri tadi untuk menggugat harta bersama atau harta gono gini. Itu saja jawaban dari saya. Bagi yang punya pendapat, punya pengalaman, silahkan sharing di kolom komentar di bawah video ini. Kalau video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Ndeso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.